Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivi Iswanti Nur Syirwan, SSOS MM, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ribi Safira dengan NIM 231011201473 dengan rekan saya. Halo, aku Naila Rosandi dengan NIM 231011201597. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dari teks laporan penelitian. Yang kedua, manfaat dari teks laporan penelitian. Yang ketiga, tujuan dari teks laporan penelitian. Dan yang terakhir ada sistematika teks laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan atau suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Pada hakikatnya, suatu laporan itu harus berisikan 3 hal, yaitu apa yang harus dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa laporan itu diberikan. Laporan penelitian ada berbagai macam bentuk, sesuai dengan untuk tujuan apa laporan itu dibuat. Metode dalam membuat teks laporan penelitian terdapat atas 2 jenis, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang dilakukan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya itu seperti apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian. Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti kepada substansi makna dari fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan laporan penelitian. Yang pertama, dalam laporan penelitian yang dibuat, pembaca ataupun penulis harus benar-benar mengenali apa yang dibahas. Yang kedua, dalam setiap laporan penelitian biasanya disuguhkan dengan masalah, dan tentunya membutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian yang sudah direncanakan harus tepat sehingga tujuan yang ingin disampaikan dapat tercapai. Yang ketiga, hal ini penulis hendaknya mencantumkan beberapa tindakan yang perlu menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga ada kejelasan berupa fakta, bukan hanya opini. Dan yang terakhir, kesimpulan merupakan inti dari penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Kesimpulan memegang peran penting agar pembaca dapat memahami keseluruhan dari isi laporan yang dibuat. Manfaat laporan penelitian. Yang pertama, informasi yang dimaksud merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, yang nantinya dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun inovasi baru. Yang kedua, ini berarti bahwa komunikasi yang dilakukan melalui tulisan digunakan untuk memberikan informasi atau pesan yang spesifik kepada pihak yang terkait dengan tujuan penelitian, seperti sponsor penelitian, tim penelitian, atau pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang hasil penelitian. Dan yang terakhir, laporan penelitian ini berisi paparan tentang proses dan hasil penelitian yang dilakukan, serta memberikan gambaran tentang metodologi yang digunakan, data yang dikumpulkan, dan analisis yang dilakukan. Dengan demikian, laporan penelitian ini membantu pembaca memahami dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan lebih baik, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang tujuan dan hasil penelitian. Dalam penulisan, laporan penelitian harus sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perunjukan perizinan terhadap bahan yang digunakan. Selanjutnya ada sistematika laporan penelitian. Bab pertama, pendahuluan. Berisi hal-hal yang dapat memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang masalah penelitian, ruang lingkupnya, kegunaan teoritis, dan lain-lain. Yang pertama adalah latar belakang masalah, memaparkan permasalahan umum yang menjadi landasan fokus masalah yang akan diteliti. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang terkait dengan fokus masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Biasanya, dalam usaha mengidentifikasi atau menemukan masalah penelitian,
menemukannya lebih dari satu masalah. Yang keempat, perumusan masalah. Perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Bab yang kedua yaitu metode penelitian. Hal serupa dijelaskan, metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah. Bab yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data, sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Bab yang keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus perkataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian, saran dirumuskan berdasarkan pertimbangan penulis yang ditujukan pada peneliti yang sebidang, yang hendak melanjutkan penelitian yang serupa atau mengembangkan penelitian yang telah dilakukan. Bab yang kelima yaitu daftar pustaka. Semua referensi, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, yang dituangkan pada laporan kita, harus dicantumkan pada bab ini. Dan yang terakhir yaitu bab ke-6, berisi lampiran-lampiran. Lampiran biasanya berisi dokumen atau hal-hal teknis yang tidak praktis jika dimasukkan ke dalam teks laporan, karena akan mengganggu kelancaran penyajian laporan. Dalam penjelasan ini, kita telah menemukan bahwa model analisis teks laporan penelitian dapat membantu meningkatkan kualitas dan akurasi dalam menganalisis isi laporan penelitian. Dengan menggunakan model analisis teks, kita dapat mengidentifikasi struktur dan komponen yang terdapat dalam penelitian, serta menganalisis isi laporan penelitian dengan lebih baik. Pada penjelasan kali ini juga menunjukkan bahwa model analisis teks laporan penelitian dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis isi laporan teks penelitian, serta membantu meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi hasil penelitian. Dengan demikian, model analisis teks laporan penelitian dapat menjadi salah satu alat bantu yang efektif dalam menganalisis isi laporan penelitian dan meningkatkan kualitas suatu penelitian tersebut. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.